kita mendapat kesempatan lagi nih berkunjung ke Gumilang Farm, tempatnya Pak Mardi. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam. Ya Mas. Waduh, apa kabar dari mana nih? Oh Mas Ibrahim. Iya Pak. Siapa? Ya. Ini mohon waktunya Pak. Iya, mangga gimana Mas? Di samping ya Mas ya? Ya silakan. Mantap nih. Pak Mardi, ini dulunya kandang yang buat gede-gede ya itu ya? Iya, yang kandang ini. Kandang baru nih Mas. Ya sudah tahun kedua. Tahun kemarin kita coba bikin, alhamdulillah berhasil. Kita ulang lagi. Nah, jadi ini kandang koloni Mas namanya ya. Kandang koloni ini fungsinya buat apa Pak? Kandang koloni ini fungsinya lebih untuk pembesaran. Jadi ini sapi ini masuknya kecil-kecil Mas. Ini sudah 3 bulan ya. 3 bulan dan sebagian sudah kita keluarkan. Oke. Gitu. Jadi ini fungsi pertamanya ini buat pembesaran. Ya, buat pembesaran. Nanti kalau sudah sekitar 5 bulan kita keluarkan untuk diikat seperti itu ya. Yang ada di sana itu. Kalau misalnya sapi yang baru datang itu ditaruhnya di sini apa langsung di ini Pak? Kalau untuk ada tempat karantina khusus gitu. Oh, kalau sapi-sapi ini kan khusus sapi kecil ya, khusus sapi kecil. Jadi umur 5 bulan ya. Biasanya kita taruh dulu di tempat lain sementara gitu, kita observasi lah gitu ya. Oke. Nanti sambil kita berikan vitamin dan mungkin treatment lainnya kalau memang dirasa kurang sehat misalnya gitu ya. Setelah sekitar paling biasanya ada yang 3 hari 5 hari atau seminggu atau ada yang lebih bahkan masuk ke sini. Jadi kondisi di sini dipastikan sudah kondisi sehat, tinggal pertumbuhan gitu loh. Nah ini di samping memang untuk membuat sapi itu lebih leluasa ya. Ini juga sebetulnya untuk mensiasati tempat Mas. Hemat tempat ya Pak? Iya. ini sebetulnya ini kalau misalnya diikat ini kanan kiri paling hanya muat 18 ekor. Jadi sini 9 sini 9. Tapi dengan kandang seperti ini, dengan konsep koloni ini bisa muat sampai 50 ekor. Dan untuk tahun ini sudah 50 ekor. Jadi kalau ukuran kandang ini lebar kandang berapa Pak? Contohnya yang ini ya, yang benar-benar persegi ya. Kalau ini agak diagonal, ini itu panjangnya 9, sekian ya. Lalu lebarnya itu sekitar 2 sekian. Jadi kurang lebih ini 2 meter 40 sekian persegi lah kalau dikalikan gitu ya. Yang ini bisa dimuatkan 20 sampai 25 ekor. Ya, yang penting ini Mas, lubang pakan ini harus betul-betul kebagian. Oh, jadi satu ngitungnya lubang ya Pak? Iya, kan kalau tidak ada lubang dia tempat makan seperti itu nggak bisa. Nah ini sebetulnya ada sedikit kesalahan karena ini menganut konsep lama yang sana. Karena ini kan masih tetap konsisten dengan pelet Mas. Jadi otomatis airnya harus tetap tersedia, standby ada sehingga ada airnya. Cuman ini masih agak konsep lama nih, makanya agak gede. Nah nanti mudah-mudahan habis lebaran sini kami renov lagi untuk menjadi kecil sehingga lubangnya banyak. Nah contohnya sebelah ini Mas. Ini kan sudah inovasi nih Mas ya, inovasi. Jadi tempat minumnya udah lebih kecil. Jadi hemat. Iya. Toh sebetulnya untuk tempat minum ini tidak harus besar, yang penting si moncong sapi ini mulutnya bisa masuk. Jadi ini juga percuma sebenarnya. Sehingga ini kecil, sehingga ini bisa untuk tempat lubang. Makanya jangan heran ini bisa lebih banyak muatnya dengan kotak yang sama gitu loh. Itu sistemnya nanti diisi ulang atau gimana Pak? Itu. Oh enggak, ini otomatis Mas. Jadi ini air segini aja, segini nggak akan berkurang-kurang kecuali airnya mati gitu ya, listriknya mati. Ini kan standby segini, kalau diminum akan ngisi lagi, pakai otomatis seperti yang dulu Mas ya, yang pernah saya kenalkan di awal ya. Ini dari pralon atau dari apa Pak? Jadi gini, ini pralon ke sana ya. Jadi antar ini ya, ini cangkir ya Mas ya. Antar cangkir ini atau gelasnya ini sebetulnya terhubung ya. Istilah aja cangkir ya. Jadi antar lubang ini terhubung dengan pralon ya. Karena ini tanahnya datar sehingga saya hanya menggunakan otomatis atau pelampungnya satu. Di sana nanti boleh lihat ya. Siap. Lihat. Nah, nanti dari sana akan mengisi ketika ini berkurang sehingga sama. Karena ini water pass ya. Syaratnya harus sama. Kalau dia datar, kontur tanah ini datar, hanya cukup menggunakan satu pelampung. Begitu juga dengan ini juga datar. Cuman ini masih jangan ditiru kalau misalnya ada teman-teman yang mau bikin pakai yang ini aja ya. Saya nggak mau menyesatkan. Cuman ini maklum dulu pertama ya. Agak geser dikit, saya mau ngasih makan sebelah sini Mas. Kasihan itu Mas belum makan. Iya siap Pak. Ini juragan besar ngasih makan sendiri nih. Hiburan Mas.
Biar ini apa ya? selain ternak juga Pak Mardi punya kerja kantoran ya Pak ya? Kerja kantoran atau gimana? Ya, tapi bertahan di sini mas saya. Oke, lebih ada hiburannya Pak ya? Iya, karena kalau di kantor tuh sebetulnya kan relatif bisa ditinggal ya. Tapi saya lebih kepada apa ya? Lebih menikmati di sini mas. Oh, ini sapi kecil udah makan pelet Pak? Sudah, bahkan dari 5 bulan. Dari 5 bulan? Dari 5 bulan, kami pasti makan pelet. Ya alhamdulillah ini sudah besar-besar. Oke. Ini malah sudah ganti 2 kali sebetulnya. Ini yang pertama sudah kita keluarkan. Ini di kandang koli ini berapa bulan Pak? Saya sampai 5 bulan. Karena terus terang lagi-lagi saya nggak punya tempat mas. Jadi sebenarnya misalnya teman-teman nih ya, sahabat ternak mau mencoba bikin ya, barangkali pengen bikin seperti ini sebetulnya sangat membantu untuk misalnya tempat. Intinya menurut saya ya kita tuh jangan berhenti untuk berinovasi, berkreativitas lah ya. Pokoknya harus menembus keterbatasan yang ada, itu prinsipnya mas. Nah ini teman-teman mungkin bisa diaplikasikan buat teman-teman. Ya, ini jadi kalau teman-teman milenial yang sekarang agak mungkin enggan beternak, mungkin kotor lah, mungkin menyita waktu, ini sudah jawabannya mas. Ini kan tahu sendiri cepat sekali. Kandang koloni ini juga pengerjaan sangat mudah mas. Kalau biasanya kalau yang diketik itu ini bisa 1 banding sekian karena mandiin 1 lama. Kalau di sini tinggal disemprot aja. Semprot aja, bawah semprot, selesai. Dan ini saya juga sering mengerjakan sendiri 15 menit itu selesai gitu. Itu kan bawah itu tinggal disemprot kan cepet banget gitu. Ini di koloni gini tarung nggak Pak? Nah, untuk supaya tidak tarung, maka diusahakan dia posturnya itu rata-rata sama gitu ya, kurang lebih sama. Kalau ini misalnya ditarung yang gede akan berantem. Oh, siasatnya gitu ya Pak? Iya, dan mungkin akan saling menaiki gitu ya. Biasalah kalau jantan, ini kebetulan jantan semua ya, jadi dia sama. Genit ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya selain memang ini muat banyak gitu ya, terus handlingnya lebih mudah gitu ya, karena disemprot gampang mandiinnya. Sebetulnya ada yang lebih luar biasa menurut saya mas. Kenapa saya bikin ini sebenarnya? Itu Pak Mardi ada inspirasi bikin kayak gini dapat dari mana Pak? Apa ide sendiri atau? Ya mungkin saya pernah ngelihat di kandang sapi BX mas, sapi-sapi impor, sapi besar mereka ya. Oke. Nah terus sebetulnya semua ide itu saya selalu berawal dari kepepet mas. Makanya saya selalu bikin diri saya selalu kepepet. Walaupun tidak kepepet, maksudnya supaya timbul ada ide baru. Oke, siap. Gitu mas, jadi prinsipnya kepepet, dibikin kepepet lah. Karena kalau kita terlalu nyantai nggak akan timbul ide, terlalu nyaman. Betul ya, mas, nyaman. Jadi kita bikin kepepet. Kalau sini kepepet bener apa? Tempatnya tidak ada. Saya tidak punya lahan terus terang aja. Tidak punya lahan, terus tapi saya pingin sapi saya muat banyak dan cepat besar. Dan tadi saya sampaikan kan, kalau apa sih yang paling kenapa yang saya bikin ini selain yang tadi itu, Mbak dimakan Mbak, ntar pulang. Itu dengan koloni ini mas, ini cepat sekali perkembangannya. Itu yang luar biasa nih prinsipnya. Ini ada tambahan lain nggak pakannya Pak? Ini kan masih kecil-kecil nih, butuh rumput atau gimana? Sebenarnya gini, yang saya bilang dari awal waktu dari mungkin pernah di konten waktu itu ya mas, bahwa dikasih rumput juga nggak ada masalah. Jadi ini sekaligus menjawab kalau teman-teman ada yang, Pak dikasih rumput bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kasih saya punya ampas tahu melimpah ya tidak apa-apa juga. Intinya kan ini tunggal juga bisa. Kalau menjadi pakan kombin dengan pakan lain ini bernutrisi tinggi. Ya, ini kan Enggak, kalau misalnya ini Pak, mohon maaf ini kan masih kecil, masih proses pertumbuhannya Pak ya. Kalau cuma dikasih pelet itu ngaruh nggak sama pertumbuhannya itu? Selama ini tidak, malahan menurut kami dan juga ada kawan saya yang di tangga sebelah itu, Mas Fajar bilang bahwa dengan pelet itu sapi cepat tinggi mas. Pertulangannya ya, kan pertumbuhan tulang ya. Kalau kecil itu kan sebetulnya belum kejar gemuk ya. Kalau mau penggemukan tuh syaratnya harus sudah poel. Tapi kalau untuk segini tuh belum gemuknya, tapi dikejar pertumbuhan. Kan semua nutrisi jadi pertumbuhan, belum jadi daging ya. Geser sedikit. Oke. Maaf. Ya, kita ganggu nih Pak Mardi lagi ngasih makan ya. Takut saya kasihan sapinya aja ya. Lihatin ya Pak ya. Pada ngantri nih teman-teman tuh. Sapinya pada ngantri nih, giliran. Ya, gitu. Ini kalau sapi kecil gini sehari kasih makan berapa kali Pak? Sebetulnya 2 kali mas, 2 kali. Cuman ini pagi ini sebenarnya udah kasih makan, makanya agak kenyang. Cuman karena saya buat hiburan mas, jadi kalau saya kesini kasih makan lagi. Sebetulnya ada 2 kali. sensasi sendiri ya Pak ya kalau ngasih makan? Iya, saya itu senang mas pokoknya. Kalau teman-teman tuh ada yang hobi
yang lain-lain gitu ya, masing-masing ya, ada yang hobi mancing, hobi ngetrail gitu ya, off-road sebagainya. Saya hobi di kandang, kayak gini, ya kotor beginilah. Hobi yang menghasilkan cuan ya Pak? Insya Allah Mas, Insya Allah. Mantap. Iya, mudah-mudahan tidak hanya buat sendiri Mas, buat bisa yang lainnya kan ya. Orang banyak juga kan. Ini terkait kandang koloni ini Pak, untuk kelemahannya apa nih Pak? Kelemahannya, kalau kandang koloni itu kelemahannya memang biasanya itu tadi, kalau sudah makin besar dia akan saling menaiki Mas, kayak birahi gitu loh Mas. Bisa kayak gitu. Selama ini sih saya belum menemukan kelemahannya ya. Nah makanya salah satu juga untuk menangani, kalau ini kan megangnya ngejar-ngejar gitu ya, makanya saya kasih kalung Mas semuanya. Ini sih bukan kelemahan, tadinya mau jadi kelemahan tapi sudah saya siasati. Ini misalnya kita mau perlu ini, misalnya ada yang kurang sehat atau mau diapain, kita tinggal tarik, kalau ini kan udah ada kalinya. Jadi handlingnya gampang ya Pak ya? Dan ini kasih nomor ini untuk tahu catatan pas masuknya gitu ya. Sapi dulu harganya berapa gitu. Kalau ini kebetulan sudah dikasih AirTag ini sudah divaksin semua. Tahun ini tidak hanya orang Mas, semua divaksin, itu sudah dua kali vaksin nih. Makanya kalau nggak ada talinya kan repot nih, ya kan? Siap. Beda kalau kadang-kadang ini ada jepitnya, kan ini nggak ada. Untuk tadi kan kelemahannya itu cuma itu ya Pak ya, kalau besar sedikit nanti ini ya apa namanya, birahi ya? Iya, saling naikin. Nah untuk kelebihannya Pak, kelebihannya apa? Kelebihannya yang tadi saya sampaikan di awal tadi, pertama dia tidak terlalu makan tempat, karena artinya tempat yang terbatas bisa muat banyak ya. Itu. Yang kedua, pertumbuhannya itu menurut kami di Gemilang Farm ini cukup cepat lah dibandingkan yang saya ikat ya. Nah yang ketiga, handlingnya cukup praktis, jadi tidak makan waktu karena cukup dikasih ini disemprot selesai gitu. Kalau satu-satu tuh agak susah, harus satu-satu ya, makan tempat gitu, terus waktu pengerjaannya juga lama. Pak, mungkin dikasih makan dulu, nanti kita ukur kandangnya Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau meniru konsep kandang seperti di Gemilang Farm. Ya, saya selesaikan dulu ya. Ya, monggo Pak. Nanti kita review kandangnya teman-teman. Siap Mas. Ini kita lihat Pak Mardi ngasih makan dulu. Ini udah sarapan kedua sih Mas, harusnya tadi itu. Saya senang aja. Nah, enak banget kan. Nah ini Mas, ini dulu kecil banget Mas. Ini datanginnya bareng Pak atau gimana? Hampir bareng ya, hampir bareng. Pokoknya usahakan tuh hampir seukuran Mas. Tapi kadang-kadang pertumbuhannya juga beda-beda. Ini tergantung, ada yang gennya bagus, cepet ya? Iya, kayak orang aja lah pokoknya. Genetiknya bagus ya. Dan saatnya memang sempat sakit awalnya gitu kan. Makanya harus prima kan. Ini kalau misalnya di koloni seperti ini, kalau ada yang sakit dipisah atau tetap dicampur Pak? Kalau masih ringan-ringan aja cukup kita obatin di dalam ini nggak apa-apa. Makanya harus ada pegangan. Tapi kalau kira-kira agak parah ya kita keluarkan. Tapi alhamdulillah sih sehat ya semua. Harus dipisah misalnya itu. Sudah selesai belum Pak ngasih makannya? Sudah selesai. Kita ukur dulu ya Pak, mungkin dari ukur kandang ini, terutama buat palungan sama lebar jari-jari tempat pakanannya. Ini Pak Mardi udah siap dengan meterannya. Ayo Pak, monggo dijelasin. Ya, ini prinsipnya muat kepala Mas ya, muat kepala, sehingga nggak usah terlalu lebar juga. Ini lebarnya per itu sekitar kurang lebih 28 ya, bersihnya dalamnya ya 28. Iya. Untuk ini Pak, jari-jarinya dia pakai apa Pak? Ya. Untuk jari-jarinya pakai apa? Besi pipa Mas, pakai besi pipa. Tebalnya berapa itu? Saya agak lupa. Cuman ini nggak terlalu besar, tapi ini agak tebel. Nah kalau yang ini kan dulu kegedean Mas, ini bikin pertama. Jadi agak mahal. Jadi ternyata bisa diefisiensikan. Jadi selalu ada inovasi gitu ya, perbaikan lah ya. Ini lebih kecil tapi juga tetap kuat. Gitu. Ketebalannya saya lupa ya waktu itu. Tapi ini bisa dikira-kira sendiri lah. Yang masih tebal, nggak melengkung gitu ya. Jadi lubangnya ini segini 28 bersihnya Mas. 28 tuh sudah masuk kepala ya, 28. Kalau ini agak lebar ini, karena ini bikin pertama ya. Ini 30-an lebih ya, yang ini ya. Ini ada kan. Ini agak lebar dan besinya agak gede, jadi ini agak boros ya. Kalau bicara efisien, lebih efisien yang sini. Tadi untuk lebar antar jari-jari itu
28 bersih apa ya? 28 bersih ya kolomnya ya. Oke. Untuk tingginya Pak berapa? Tingginya mungkin dari dasar tanahnya dulu dari ya. dasar tanah dari sini Mas. Ganggu aja nih teman-teman. Iya, itu terlalu gemesin Mas ya. Gigitin mulu apa, jilatin mulu jadi. Ya gitulah, itu yang bikin saya betah di kandang gitu Mas. Untuk nah, dari sini ini dari dasar sampai sini ya, palungan ya. Tar dulu. Nah ini 58 Mas. 58 Pak. 58. Ya 5758 lah. 5758. Iya. Itu nggak terlalu pendek ya Pak ya? Enggak. Kalau terlalu pendek juga takut lompat kakinya kan, nanti kotor gitu loh. Oke. Tinggi untuk palungan 58. Terus iya, dari lantai dasar ya. Lantai dasar. Untuk lebarnya ini Pak berapa? Lebar mungkin ini yang terbaru Pak, inovasi yang terbaru ini. nih. Nah, ini terbaru. Ini jangan ditiru ya. Ini katanya kalau nggak suka ya enggak ya. Ini yang belakang lebih dalam ya. 30 ya. Kok dibikin lebih dalam Pak? Yang mana? Yang ini? Dalam ini yang bagian dalam sama yang bagian luar. Kalau ini kan supaya mudah. Jadi kalau kita mau ini kan ketinggian ribet kan. Jadi ini anak saya pun juga bisa. Nah ini yang saya sampaikan juga, bahwa dengan begini tuh nggak usah kita aja, kalau repotnya istri kita juga bisa bantuin gitu loh, ya kan. Anak kita, anak SD aja, anak saya tuh biasa bantuin sih, tidak masalah gitu kan. Umumnya kan yang bagian depan tinggi itu ya, lebih tinggi. Kalau saya tidak, karena saya ingin memudahkan juga ABK-nya ya. 19 ya, 19,5 Mas ya. 19 harus cukup. Lubang dalamnya ya. Bikin bulatannya gimana Pak? Dari ini? Iya. Ya bisa aja. Dalamnya ada peralon atau emang sebenarnya? Ini dalamnya kan peralon untuk menghubung ke sana. Di sini peralonnya. Enggak, peralon yang gede ini yang bulat ini? Oh enggak ada. Ini dibulatin biasa aja. Jadi full pakai semen? Iya, pakai semen. Oke. Gitu, pakai semen. Ya dia akal-akalin lah, bisa ya. Nah ini bisa. Ini lebih, kalau mau lagi, kalau mau bikin teman lagi, agak kesini lagi supaya ini nggak nonjol kalau mau irit lagi. Oh iya. Tempatnya. Iya. Ini sebetulnya sih dikira-kira aja ya. Di sini saya pakai 70. Iya, karena ini tempatnya agak tinggi. Ini kan di atas ya. Tapi kalau ini pendek lagi. Ini cuma 50 ya. Jadi ini nggak sama sama yang samping ya Pak? Nggak sama. Tapi ini konsep lama ya. Nah ini kan kebetulan tanahnya atas bawah Mas. Jadi gini loh Mas. Dalam mengolah tanah, sebetulnya idealnya itu kan diuruk biasanya. Ya. Tapi saya ini kan orangnya sangat mengutamakan efisiensi, tetap harus bisa mencapai hasil yang benar-benar optimal gitu ya. Sama. Ya, 80 ya, 80. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini saya ceritakan, barangkali teman bingung ya. Saya beli besi batangan. Jadi kan semua tukang Mas ya, bukan saya tentunya ya. Ini juga idenya saya, begini-begini loh Pak. Terus mereka yang menerjemahkan di lapangan. Ini juga segini luasnya. Jadi saya betul-betul terjun dari awal Mas. Oke. Tapi yang mengerjakan Pak Mardi. Iya, yang ngerjain nanti misalnya ini tukang las, ini tukang batu gitu ya. Tapi semua by design saya gitu loh. Intinya. Jadi kesimpulannya tadi untuk lantai yang sapinya ke tinggi palungan itu tadi 58 ya Pak ya? Iya. 58. Terus lebar dalam palungannya itu 50. Oh iya, ini 50 kan, ya. Ini kalau emang tempatnya sempit bisa disempitkan lagi nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak apa-apa, musim 40 pun nggak apa-apa. Ini pakai 50 lah ya. Oke. Ya, yang penting jangan kurang dari 40 aja, kesempitan gitu kan ya. Jadi kalau mau bersihnya sini aja. Jadi nggak usah satu-satu. Kalau yang dulu kan masih satu-satu nih, ya kan? Satu lubang, satu kan, peralon ya. Orang mengarah ke lebih baik. Iya, hari ini lebih baik dari kemarin kan gitu katanya. Iya, betul. Jadi inovasi. Nah, ini ke sini kalau disemprot aja langsung dibuka sini keluar. Begitu juga dengan ininya kan. Ini sumbernya di sini. Ini juga di review sebelumnya sudah ya, sama konsepnya ini. Ini langsung nyambung ke sana, pipa ini ke sana tuh ada toren ya, seperti itu. Nah itu kelihatan Mas. Mas kalau makan pelet itu mengkilat tuh Mas. Dan itu pahanya sudah mulai agak ngisi ya. Yang sangat murah. Mungkin kalau saya itu bahasa saya loh, tanpa merendahkan harkat derajat sapi gitu ya. Tapi saya selalu bilang mana yang paling rongsok sapinya, saya beli gitu. Nah di sini baru saya treatment dan ini hasilnya. Jadi kalau teman-teman di pemula kan biasanya selalu buru yang super ya. Kita boleh, saya juga pengen punya juga, tapi biasanya 1-2 untuk kelanganan. Tapi kalau untuk yang banyak itu saya biasanya ya udah yang rongsok aja. Nanti saya benerin. Bahkan tahun sebelum PMK tuh saya hobi beli sapi-sapi sakit atau sakit gitu. Itu lebih menguntungkan. Sapi kurus ya Pak ya pengomong. Iya. Untuk kandang pagar yang bagian samping itu pakai besi apa ya? Sama Mas, sama kayak gini. Ini kan? Sama yang belakang itu Pak. Ya.
Oke. Nah, Ini satu lagi Mas, ini mungkin juga buat saya dan teman-teman, dan saya belum bisa menjalani ini, saran juga sebenarnya ada satu lagi takutnya teman, karena ini kandang besi, iya kan, kita tahu ini ruang terbuka sebenarnya rawan apa Mas, petir ya. Iya, karena besi itu kalau kena setrum satu semuanya kan penghantarnya cepat sekali, beda dengan bambu. Memang kelemahannya itu tadi. Cuman ini kalau mau di atas dikasih penangkal petir. Ya itu kan jadi solusi. Kalau itu ada kejadian juga Pak yang satu kandang itu mati gara-gara petir. Pernah juga saya dengar. Iya. Pernah dengar ya. Ada di video juga. Iya pernah ya. Iya. Makanya saya juga sebetulnya kepikir itu, tapi alhamdulillah sih 2 tahun ini oke. Tadi ada ini ya, sebentar. Untuk tadi kandang tadi tingginya berapa Pak? Tingginya tadi jadi lupa kan saya. 1,5 meter ada ya? Iya kurang lebih segitulah. Oke, untuk 1 meter. Lebarnya saya ingat-ingat. Tingginya 1,5 meter kurang lebih teman-teman. Iya. Nah untuk masukin sapinya itu dari mana Pak? Nah, kan ada pintu tuh Mas. Oh mana? Ini? Depannya Mas itu pintu tuh. Oke. Iya itu bisa dibuka itu. Kasih pintu. Ini bukanya sini apa ya? Dan iya Mas, ini kan satu lagi Mas, sebelum ini supaya sekalian. Ini kandang nih ke lockdown Mas. Jadi ini kalau lebaran haji, ini kan saya gunakan untuk sapi besar. Ini tinggal copot aja. Oh ini bisa copot? Copot, ini semua pakai baut. Jadi segala sesuatu harus diantisipasi sekalian bahwa ini bisa dicopot, disimpan nih, pakai baut semua. Oke. Jadi dilepas, diangkat, ya kan? Nanti ganti sapi gede. Di lebaran haji, karena lagi-lagi nggak punya tempat Mas ya. Jadi nanti saya lebaran haji kita main lagi sini Pak? Boleh, menjelang lebaran haji ya. Kalau lebaran haji dari habis. Menjelang lebaran haji lah, kurang 2 bulan, kurang 3 bulan tuh sapinya udah bagus-bagus banget tuh. Udah siap ya. Nanti ini saya lepas, saya taruh sini, ganti sapi biasa seperti itu. Seperti dulu ya Pak ya? Iya, betul ya. Oh jadi ini bukan paten ya teman-teman? Bukan ya, kalau paten nanti kita ribet kalau misalnya ini kan. Oh jadi dibaut ya, bukan dilas ya Pak ya? Dibaut semuanya, dibor Mas. Jadi kasih kunci semua. Ini bisa lepas ini semua kan, tinggal cepat-cepat. Gitu. Jadi lebih nanti praktis lagi. Praktis ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sewa kandang bisa diboyong Mas kalau sudah nggak di tempat itu, copotin gitu. Ini juga kan semuanya bisa dilepas Mas ini. Jadi kandang ini sudah syaratnya semuanya kalau misalnya ini bisa dilepas-lepas gitu. Oke. Ya mungkin buat teman-teman yang tanahnya ngontrak atau sewa gitu ya Pak ya. Iya. Ini aja untuk pajangan sapi ini saya pakai baut Mas. Jadi saya sudah selalu berpikir itu insya Allah tuh langkah berikutnya gitu loh, tidak hanya hari itu kan. Jadi ini misalnya kita nggak mau pakai, lepas. Oke. Ya kan ini kan suka dipajang, ini kan masih pakai nggak dilepas nih, tinggal dicat-cat. Ini biasanya untuk kalau lebaran haji buat manjang-manjang yang mau lihat di luar misalnya gitu. Yang misalnya kayak orang yang mau beli mau lihat mau dikeluarin kan, ada juga yang pengen dikeluarin ya sudah saya sini. Oke. Oke teman-teman, mungkin review kandang koloninya Pak Mardi nih, inovasi terbaru Pak Mardi, cukup sekian. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe-nya di channel saya juga Mas ya. Oh ya, Pak Mardi juga punya channel ya Pak? Apa Pak dijelasin Pak? Channel saya udah mulai ikutan Mas. Channelnya Sapi Gumilang Farm. Ya, tolong dibantu juga ya. Nah, teman-teman itu ikut-ikutan nih gara-gara STFAM nih. Oke, siap. Nah, itu teman-teman, barangkali teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan sehari-hari Pak Mardi di channel YouTube Pak Mardi, nanti channel saya taruh di deskripsi ya, teman-teman. Sapi Gumilang Farm. Sapi Gumilang Farm. Itu nanti Pak Mardi biasanya tuh update kegiatan sehari-harinya, ada inovasi apa, terus sapi-sapi untuk kurbannya juga nanti ditayangin ya Pak ya? Iya. Nanti pas itu penjualan, sekarang pun juga udah bisa sebetulnya Mas, orang pesan-pesan udah banyak kok itu. Oke, nanti dilanjut ke video selanjutnya. Pak Mardi, untuk waktunya terima kasih banyak ini. Sama-sama Mas Ibrahim. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.